Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Di mana marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Dalam latihan ini, Saudara, 2 unit High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS ini dikerahkan untuk melakukan simulasi serangan cepat menggunakan taktik shoot and scoot. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika Serikat sempat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. Sementara itu, Saudara, pemerintah Iran mendirikan pos pelatihan senjata di kota Teheran. Pelatihan digelar sebagai bentuk persiapan bagi warganya dalam menghadapi konflik dengan Amerika dan juga Israel. Otoritas Iran telah mendirikan pos pelatihan senjata publik di Teheran dan kota-kota lainnya. Dalam pelatihan bela negara Jan Fada atau berkorban untuk Iran, warga diperlihatkan cara dasar menangani senapan serbu dan senapan mesin. Pelatihan ini dilakukan di tengah kekhawatiran berulangnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pelatihan, baik laki-laki dan perempuan diberi instruksi tentang cara menangani, merakit, dan membongkar senapan. گفتیم یه وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. ما حرکت می‌کنیم و اون چیزی رو که باید برای مملکتمون بگیریم از آمریکا و اسرائیل جنایتکار می‌گیریم. Meskipun tidak dapat diverifikasi secara independen, media pemerintah Iran melaporkan hingga akhir April, lebih dari 31 juta orang telah mendaftar untuk pelatihan tersebut. Sementara itu, Saudara, di sisi lain, marinir Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Rekaman video yang dirilis oleh CENTCOM ini menunjukkan sebuah helikopter militer berada di atas kapal saat pasukan dikerahkan ke dek selama operasi penggeledahan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Amerika Serikat menggeledah kapal tanker dan memberikan instruksi kepada awak kapal sebelum mengizinkan kapal melanjutkan pelayarannya dengan kondisi haluan yang diubah menurut pembaruan operasional. Sebelumnya, pasukan Amerika meningkatkan aktivitas penegakan hukum maritim termasuk pencegatan dan pengalihan kapal komersial yang diduga mencoba menghindari pembatasan terkait dengan ekspor minyak Iran. Sebelumnya, Saudara, puluhan kapal termasuk kapal tanker minyak tetap berlabuh di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman yang berdekatan dengan Selat Hormuz pada Minggu waktu setempat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengatakan Teheran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Reza Talaei, ini mengatakan Iran sedang menyusun kerangka hukum baru untuk mengatur Selat Hormuz. Video ini, saudara, menampilkan cuplikan dari operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di lokasi Jal Al-Alam di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini, saudara, dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Saudara, Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat jika perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara kemarin Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Di tengah perang di kawasan Timur Tengah, saudara, bisnis untuk sektor persenjataan Israel berkembang pesat. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, penjualan senjata meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir dengan rekor penjualan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan senjata menyebut negara-negara yang berjanji menghindari pembuat senjata diam-diam memesan. Sementara itu, saudara, saat ditanya wartawan apakah Presiden Donald Trump bersedia mencapai kesepakatan yang hanya mencakup Selat Hormuz, Trump bilang Selat Hormuz harus dibuka tapi dirinya tidak terburu-buru membuka meski banyak pihak yang mengatakan pemilu sebentar lagi sehingga ia harus melakukan pembukaan Selat Hormuz sesegera mungkin. Dari sisi Israel, saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur yang membentang di sepanjang lembah Yordania dan berbatasan dengan Yordania, serta jalur yang terhubung ke Irak dan Suriah. Netanyahu bertemu dengan tentara aktif dan cadangan serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan. אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים. Sementara itu, saudara, marinir Amerika Serikat menggeledah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Diduga kapal ini mencoba melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM menunjukkan sebuah helikopter militer Amerika Serikat berada di atas kapal MT Celestial berbendera Iran. Pasukan Amerika Serikat menggeledah dan mengalihkan kapal tanker ini
setelah dicurigai menuju pelabuhan Iran. Ini adalah kapal komersial kelima yang digeledah sejak Trump memberlakukan blokade pada pelayaran Iran. Tindakan ini diduga sebagai upaya Trump untuk mendesak Iran membuka Selat Hormuz. Di tengah blokade pelayaran di Selat Hormuz, puluhan kapal dan tanker minyak masih tetap berlabuh di perairan kota Hasab, Oman. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran pada hari Rabu menyebutkan jika ada 26 kapal yang telah melewati Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Teheran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan ancaman akan menyerang Iran lebih keras lagi. Iran balas mengancam perang akan meluas jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Saling ancam Amerika Serikat dan Iran makin sengit. Sempat menunda serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran lebih keras lagi. Trump bahkan mengumpulkan tim keamanan nasional membahas opsi militer ke Iran pada Senin 18 Mei malam. Trump tetap bersikeras tidak akan membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir. Trump juga mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard. But we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Ditantang Amerika Serikat, Garda Revolusi Iran meradang dan mengancam perang akan meluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei menyebut, Iran dalam kondisi siap tempur jika Amerika Serikat memulai lagi genderang perang. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Amerika Serikat masih bersikeras agar Iran menghentikan program nuklirnya. Sementara Iran menegaskan sudah menaati perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan positif. Memang dalam perundingan nanti, kalau perundingan ini terjadi, maka isu nuklir dan isu Hormuz akan menjadi akan menjadi dialog yang sangat melelahkan kedua negara. Tapi tentunya Iran berpikir kami sudah mengikuti perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty dan kami senantiasa menyetujui yang namanya International Atomic Energy Agency dan kami taat untuk itu. Dan untuk itu tentunya Iran akan kita harapkan akan ada ahli-ahli nuklir dunia dan juga ahli-ahli hukum internasional untuk benar-benar menguji berapa sih saat ini tingkat penguasaan uranium yang diperkaya oleh Iran, yang dimiliki oleh Iran saat ini, sehingga dapat dikatakan kekhawatiran Amerika Serikat itu berlebihan karena kalau kita mengikuti statement dari para ayatollah dulu sampai sekarang itu haram bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Meski Amerika Serikat Iran mengklaim masih membuka peluang negosiasi, dunia menantikan akhir dari perang di kawasan Teluk yang diakibatkan perang Amerika Serikat dan Iran.
Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetap